Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 22-25 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Aku di sini. Episode 22. Shaoji. Tidak peduli bagaimana Wang Ziyuan berteriak, Wang Shaoji mengabaikannya. Wang Shaoji tidak berani memprovokasi Billy lagi, dia sudah mengalahkannya 2 kali hari ini, dan jika dia memukulnya untuk ketiga kalinya, wajahnya akan lumpuh. Wang Ziyuan adalah ayah mertua Billy sebelumnya, tetapi itu tidak masalah sekarang, dia juga takut Billy akan memalingkan wajahnya dan tidak mengenalinya, dan bahkan memukuli mantan ayah mertuanya. Wang Ziyuan berbeda dari Wang Ziqiang, dan dia tidak mengenal orang dunia bawah. Jadi, dia mengangkat telepon dan memanggil putrinya Jeannie. Jeannie, apakah kamu masih di Hotel Danau Barat? Jeannie, aku di sini, ayah. Wang Ziyuan, aku di tempat nenekmu, dan aku sudah menemukannya. Aku kehilangan jam tangan Richard Mille. Harganya 5 juta. Itu pasti milik Billy. Jeannie, bajingan ini. Tidak heran dia punya uang untuk tinggal di Hotel Bintang 5 dan kamar presiden. Wang Ziyuan, Jeannie, nenek sangat marah, dan memintamu untuk membawa pulang Billy, tetapi ayah tidak akan pergi dan menyerahkannya padamu. Hotel Danau Barat. Menutup telepon, Jeannie kesal. Oke, Billy, saya benar-benar mencuri sesuatu dari nenek saya, mari kita lihat bagaimana saya membersihkan Anda. Jeannie berjalan ke meja depan dan bertanya, berapa nomor kamar Billy? Melihat ini, Fang Chao bergegas maju. Jeannie, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja, bawa dia kembali, dia mencuri 5 juta jam tangan kakekku. Kata Jeannie. Fang Chao tahu bahwa Billy pasti tidak akan patuh, dan keduanya pasti akan bertengkar saat itu. Ini Hotel Bintang 5. Keluarganya hotel. Yang paling menyebalkan adalah orang-orang yang datang ke hotel membuat masalah. Ditambah dengan pemilik Westlake Hotel, Fang Chao tidak mampu membelinya. Fang Chao meraih lengan Jeannie dan berkata, jangan pergi, panggil saja polisi. Jeannie mengguncang Fang Chao, mengapa kamu begitu pengecut? Kamu tidak berani pergi, aku akan pergi sendiri. Jeannie ingin tiba di nomor kamar Billy, dan naik lift ke pintu kamar presiden tempat Billy berada. Dong dong dong. Jeannie terlalu malas untuk membunyikan bel pintu, dan membanting pintu dengan kepalan tangan merah mudanya. Billy, kau pencuri. Bukakan pintu untukku. Pada saat ini, Billy baru saja selesai mandi dan meniup rambutnya ketika dia mendengar ketukan di pintu, mematikan pengering rambut, dan samar-samar mendengar suara Jeannie. Mengapa wanita ini dihantui? Dia datang kepadaku segera setelah dia bercerai. Billy meletakkan pengering rambut dan berjalan untuk membuka pintu. Segera setelah saya membuka pintu, saya melihat Billy mengenakan jubah mandi, rambutnya halus dan basah, dan dia jauh lebih tampan dan lebih aura daripada poni sebelumnya. Selain itu, jubah mandi Billy tidak dikenakan dengan benar, dan otot-otot tubuh bagian atas Billy terlihat jelas. Billy sebenarnya memiliki otot perut. Jeannie selalu menyukai pria dengan perut, tetapi dia telah menikah dengan Billy selama 3 tahun, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa suaminya adalah pria dengan sosok yang sempurna. Jika saya tahu, dia seharusnya bertelanjang dada di rumah pada musim panas. Jeannie sedikit menyesal. Meskipun Billy tidak punya uang, dia tampan dan memiliki perut. Akan baik baginya untuk menjaga matanya tetap terlihat bagus di rumah. Ada apa? Billy bertanya dengan dingin. Jeannie kemudian menjauh dari tubuh Billy dan berkata dengan marah, Billy, apakah kamu mencuri arloji Richard Mille dari rumah nenekku? Apa yang Richard Mille tonton? Billy bingung. Jeannie berkata, kamu masih berpura-pura. Rumah nenek saya kehilangan arloji senilai 5 juta, Anda pasti telah mengambilnya, jika tidak, bagaimana Anda bisa punya uang untuk tinggal di kamar presiden bintang 5? Saya tidak pernah tinggal di kamar presiden. Billy tidak bisa menahan tawa, keluarga Wang benar-benar luar biasa, dan hal-hal baik tidak pernah terpikirkan oleh Billy. Ketika tiba saatnya untuk disalahkan, mereka semua mencarinya. Billy berkata, Nona Wang, saya tidak pernah mengambil jarum dari keluarga Wang Anda, saya juga tidak mencuri jam tangan, silakan pergi. Mendengar Billy memanggilnya Nona Wang, Jeannie merasa patah hati. Selama 3 tahun terakhir, dia selalu memanggilnya Jeannie, penuh cinta, dan terkadang, dia juga memanggilnya bayi, istri, Dewi.
Tapi sekarang, Billy memanggilnya Nona Wang. Jeannie merasa sangat sedih, dan dia menangis sedikit ketika dia berbicara, "Billy, kamu sangat kejam. Mengapa kamu begitu ingin melepaskanku? Apakah ada seorang wanita di kamarmu?" Tentu saja tidak ada wanita di kamar Billy, dia bukan pria biasa. Tapi Billy baru saja mengatakan ini, apakah ada seorang wanita atau tidak ada hubungannya denganmu, kami sudah bercerai. Jeannie sangat marah dan menunjuk Billy, kami baru bercerai kurang dari 1 jam, jadi kamu bisa menemukan wanita lain. Ini masih uang keluarga Wang kami. Kamu sangat kasihan padaku. Billy tersenyum dan berkata, hehe, kamu bisa selingkuh dalam pernikahan, tapi aku tidak bisa menemukan yang lain setelah aku bercerai. Siapa yang minta maaf untuk siapa? Jeannie terdiam, dia berhenti berbicara, dan berjalan langsung, dia ingin menemukan wanita di dalam dan menamparkan mereka. Namun, Billy sama sekali tidak membiarkan Jeannie masuk ke ruangan. Billy berkata, Nona Wang, Anda tidak layak masuk ke kamar presiden di Hotel Bintang 5. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil penjaga keamanan. Berhenti memikirkannya. Episode 23. Jeannie tertegun di tempat, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah mendengar kalimat ini di suatu tempat. Memikirkannya dengan hati-hati, baru kemarin, sekitar waktu ini, di Hotel Jiahua, Wang Jiani mengatakan hal yang sama kepada Billy. Kemarin, Jiani dan Fang Chao membuka kamar dan ditabrak oleh Billy. Billy ingin masuk dan melawan Fang Chao, tetapi Jiani mengatakan bahwa kaki Billy tidak layak untuk melangkah ke kamar Hotel Bintang 5. Tapi sekarang, Billy tidak hanya berdiri di kamar Hotel Bintang 5 hari ini, tetapi juga tinggal di dalamnya sebagai tamu. Tidak hanya itu, dia tinggal di kamar presiden yang tidak pernah ditinggali Jeannie. Ini juga merupakan Hotel Bintang 5, dan tarif kamar Hotel Danau Barat beberapa kali lebih mahal daripada Hotel Jiahua. Billy berdiri di depan Jeannie, dan tiba-tiba memikirkan kalimat yang sangat populer dengan nada tertentu baru-baru ini, saya berdiri di depan Anda melihat saya, seperti sebelumnya. Oke, jangan biarkan aku masuk, kan? Jeannie menjadi marah setelah ditolak, aku ingin memberimu kesempatan untuk pulang dan mengakui kesalahanmu dan menerima hukuman dari nenek, dan ini sudah berakhir. Karena kamu tidak menghargai kesempatan ini, maka aku akan memanggil polisi. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, mencuri 5 juta akan dihukum lebih dari 15 tahun. Jika kamu berlutut untukku sekarang. Ledakan. Sebelum Jeannie selesai berbicara, Billy langsung menutup pintu. Hanya karena aku menyukainya, aku akan berlutut dan meminta maaf padanya sesekali. Aku benar-benar memanjakannya selama 3 tahun terakhir. Kenapa aku menyukai seseorang dan menjadi begitu rendah hati? Billy berhenti memikirkannya dan terus meniup rambutnya. Anda. Jeannie sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Dia memanggil polisi di tempat, dan setelah memanggil polisi di pintu kamar, dia berteriak di pintu kamar presiden, saya menelepon polisi, jadi Anda bisa pergi ke penjara. Segera, semua orang di keluarga Wang juga tahu bahwa Wang Jeannie memanggil polisi. Nyonya Wang sangat tidak senang, apa? Jeannie memanggil polisi. Siapa yang menyuruhnya menelepon polisi? Saya harus menangani sendiri urusan keluarga Wang kami, bukan orang lain. Mengetahui bahwa Nyonya Wang selalu suka menyelesaikan sesuatu sendiri, Su Lan takut menyalahkan Wang Jeannie, jadi dia dengan cepat berkata, Bu, itu pasti ketidaktaatan Billy sehingga Jeannie akan memanggil polisi. Selain itu, Billy bukan lagi keluarga Wang kita, dan tidak cocok untuk berurusan dengan hukum keluarga. Nyonya Wang menghela nafas, lupakan saja, mungkin Billy ditakdirkan untuk hidup di penjara. Keluarga Wang semua percaya bahwa Billy pasti akan dihukum selanjutnya. 10 menit kemudian, 2 polisi berseragam polisi datang ke Hotel Westlake. Fang Chao dan Jeannie sedang menunggu di lobi setelah melihat polisi datang. Jeannie segera melangkah maju, kawan polisi, Anda di sini. Saya menelepon polisi. Seorang polisi bertanya, Mes. Jeannie, kan? Anda bilang Billy mencuri arloji Anda, senilai 5 juta. Jeannie mengangguk, ya, Billy adalah menantu rumah kami baru saja bercerai, dia mencuri arloji kami dan mengeluarkannya dan menjualnya demi uang, dan kemudian memesan kamar presiden di hotel ini selama seminggu. Merindukan. Kawan polisi, cepat dan tangkap dia. Polisi itu berjalan ke meja depan dan berkata, panggil pria bernama Billy untuk turun.
Meja depan memanggil kamar Billy, tetapi Billy baru saja tertidur setelah mandi dan tidak mendengarnya. Jeannie biasa menelepon Billy di telepon, tetapi tidak ada jawaban. Jeannie berkata, dia pasti bersalah karena menjadi pencuri dan tidak berani menjawab telepon. Kalau begitu mari kita naik dan melihat-lihat, kata seorang petugas polisi. Kedua polisi itu naik lift sendiri. Fang Chao tidak ingin menimbulkan masalah di sini, jadi dia dan Jeannie menunggu di bawah. Bang bang. Bang bang. Polisi mengetuk pintu beberapa kali sebelum Billy bangun dari tidurnya dan bangun untuk membuka pintu. Apakah Tuan Billy? Bisakah kita masuk? Tanya polisi itu. Billy tahu bahwa Jeannie memanggil polisi, dan tersenyum, ya, silakan masuk. Seorang petugas polisi berkacamata mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya, saya adalah kepala kantor polisi di area film ini. Nama keluarga saya adalah Lee. Kami menerima telepon dari Jeannie, mengatakan bahwa Anda mengambil jam tangan senilai 5 juta. Dari keluarga mereka. Apakah ada yang seperti itu? Billy menjawab dengan jujur, saya tidak mengambil apapun dari keluarga Wang. Direktur Lee terus bertanya, maafkan saya mendengar bahwa Anda adalah menantu keluarga Wang dari rumah ke rumah sebelumnya, dan Anda tidak punya banyak uang. Dalam 6 bulan terakhir, Anda hanya mengantarkan makanan. Nona Wang baru saja mengatakan bahwa Anda tidak mendapatkan $1 pun dari properti keluarga Wang. Berbicara tentang ini, Direktur Lee, sebagai seorang pria, merasa sedikit bersimpati kepada Billy. Keluarga Wang juga terlalu pelit, keluarga memiliki setidaknya 1 miliar yuan, dan ada baiknya memberi mereka puluhan ribu yuan. Direktur Lee berkata, lihatlah Presidential Suite ini. Ini memiliki kolam renang, TV, dan begitu banyak sofa. Pemandangannya sangat bagus. Saya dengar harganya 80.000 yuan per malam. Anda memesannya untuk seminggu. Karena kamu tidak punya jam tangan, dari mana kamu mendapatkan uangnya? Billy tidak menjawab secara langsung, tetapi bangkit dan pergi ke meja di dalam, mengeluarkan kontrak, dan menyerahkannya kepada polisi. Direktur Lee, ini adalah kontrak transfer ekuitas grup Huaseng kami. Sekarang saya adalah pemegang saham terbesar grup Huaseng dan CEO baru. Ini kartu nama saya. Billy menyerahkan kartu nama dengan CEO Grup Huaseng kepada Direktur Lee. Menyembunyikan informasi. Episode 24. Kartu nama ini memiliki huruf kuning dengan latar belakang hitam. Ini adalah kartu nama logam Swiss yang bertatahkan berlian. Satu set kartu nama menghabiskan lebih dari 30 karat berlian. Dalam istilah awam, kartu nama ini bernilai 10.000 yuan. Dan tidak mungkin untuk mencetak hanya satu kartu nama. Grup Huaseng secara khusus menyesuaikan satu set kartu nama untuk Billy. Uang untuk set kartu nama ini mungkin cukup untuk membeli rumah di kota tingkat ketiga. Direktur Lee mengambil kartu nama dan terkejut ketika melihat berlian berkilau di kartu nama. Dan di kartu nama Billy memang tertulis. Direktur Lee melihat kontrak lagi, dan saham presiden sebelumnya Grup Huaseng memang telah ditransfer ke Billy. Namun, polisi yang mengikutinya berkata, Direktur, mungkinkah itu palsu? Kontrak dan kartu nama semuanya bisa dipalsukan. Ini bukan hal yang aneh. Mereka telah terbiasa melihatnya sebagai petugas polisi selama bertahun-tahun. Direktur Lee berkata, bisakah saya menemukan informasi Anda di Eye of the Sky? Eye of the Sky adalah alat query bisnis yang mengumpulkan informasi dari 200 juta entitas sosial di seluruh negeri, seperti latar belakang perusahaan dan informasi CEO, yang dapat ditemukan di dalamnya. Billy tersenyum dan berkata, Dr. Zhang Chao, pendiri Eye of the Sky, adalah teman sekelas kuliah saudara laki-laki kedua saya. Karena saya belum resmi menjabat, saya tidak ingin orang lain menemukan saya sebelumnya, jadi saya memintanya untuk menyembunyikan informasi. Informasi saya. Karena kamu percaya pada data Eye of the Sky, maka aku akan membiarkan dia membukanya untukku untuk sementara waktu. Setelah Billy selesai berbicara, dia mengambil ponselnya dan menelepon. Dokter Zhang, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Itu dia, kawan polisi di Yunsu ingin melihat data mataku di langit. Tolong buka dataku selama 10 menit. Setelah mengobrol dengan Dokter Zhang, Billy menyapa kedua rekan polisi itu untuk minum teh. Hanya 1 menit kemudian, Billy menerima pesan teks, dan kemudian Billy berkata kepada Direktur Ye, kamu bisa memeriksanya di mata langit.
Direktur Lee buru-buru membuka aplikasi Eye of the Sky di ponselnya, memasuki grup Huaseng di atasnya, dan melihat nama Billy pertama di kolom personel perusahaan. CEO Grup Huaseng, Billy. Tidak hanya nama Billy, tetapi juga potret kepala Billy, yang persis sama dengan Billy di depannya. Namun, petugas polisi di sekitar Direktur Lee masih sedikit berhati-hati, mungkinkah itu dilakukan oleh peretas? Ada banyak peretas di internet. Bukan tidak mungkin untuk meretas aplikasi dan merusak informasi. Billy tersenyum dan berkata, aku tidak ingin memamerkan kekayaanku. Karena kamu masih tidak percaya, tidak apa-apa. Billy membuka halaman pesan teks ponselnya dan menyerahkannya kepada Direktur Lee. Direktur Lee mengambil ponsel dan melihat bahwa itu adalah pengingat transaksi dari bank tertentu, jumlah 560.000 yuan, waktu tanggal 20 April pukul 14.22, nomor rekening * 6582, ketik pengeluaran pembayaran cepat. Saldo 10 miliar 211 yuan. Melihat serangkaian angka nol di timbangan, Direktur Lee dan petugas polisi di sekitarnya semua tercengang. Ini 10 miliar. Keduanya menghitung untuk waktu yang lama sebelum mereka mengerti. Kartu ini diberikan kepada Billy oleh butler Fang kemarin, karena Billy dan Jeannie menandatangani perjanjian properti pranikah, dan properti mereka independen. Karena itu, setelah perceraian, Jeannie tidak memenuhi syarat untuk menanyakan tentang properti asli Billy. Billy memandang dua orang yang terkejut dan berkata, dua kawan polisi, ini hanya salah satu kartu saya, tetapi uang di kartu ini saja dapat menjual semua aset keluarga Wang, dan itu kurang dari setengah kartu saya. Apakah kamu pikir aku akan mencuri jam tangan yang hanya 5 juta? Keduanya tidak lagi meragukan Billy, mereka juga mendengar sedikit tentang keluarga Wang dan tahu bahwa keluarga Wang hanyalah keluarga kelas 2 dengan aset hanya 1 miliar. Dan setiap kartu Billy adalah 10 miliar. Orang-orang memiliki begitu banyak uang, mereka bahkan tidak repot-repot mencuri dari keluarga Wang. Direktur Lee bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye seharusnya adalah putra dari keluarga kaya. Mengapa Anda bersedia bergabung dengan keluarga kerajaan? Billy berkata tanpa daya, keluarga yang mengaturnya, dan aku tidak bisa menahan diri. Aku harap kalian berdua bisa merahasiakannya untukku, terutama jangan beritahu keluarga Wang. Aku tidak ingin memiliki apapun untuk dilakukan. Lakukan dengan keluarga mereka lagi. Direktur Lee mengangguk cepat, jangan khawatir, Tuan Ye, kami tidak akan mengungkapkan privasi Anda kepada orang lain. Maaf mengganggu istirahatmu, kita harus pergi. Billy juga bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal, tidak, kalian berdua berjalan perlahan. 2 menit kemudian, dua petugas polisi datang dari lantai atas ke lobi hotel. Jeannie dan Fang Chao segera berjalan mendekat. Fang Chao menemukan bahwa Billy tidak mengikuti, dan berkata dengan bingung. Kawan polisi, mengapa Billy tidak turun? Apakah dia menolak penangkapan? Kirim lebih banyak orang dan senjata untuk memberi cucu ini pelajaran yang sulit. Direktur Lee memelototi Fang Chao, perhatikan kata-kata dan perbuatanmu. Jika kamu bersumpah lagi, hati-hati aku akan mengantarmu kembali ke kantor. Kemudian, Direktur Lee memandang Jeannie dan berkata, Tuan Billy berkata bahwa dia tidak mengambil jam tangan keluarga Wang Anda. Saya pikir Anda harus kembali dan memeriksanya lagi untuk melihat apakah Anda lupa di tempat lain. Jeannie berkata, bagaimana Anda bisa percaya apa yang dia katakan? Jika dia tidak mencuri barang-barang keluarga kami, dari mana dia akan mendapatkan uang untuk tinggal di Hotel Bintang 5? Dia hanya orang miskin yang mengantarkan makanan. Orang miskin. Mendengar deskripsi Jeannie tentang Billy, kedua kamerat polisi itu terdiam, apakah ada orang miskin senilai 10 miliar di dunia ini? Kami tidak berhak. Episode 25. Direktur Lee melirik Wang Jeannie dan kemudian ke Fang Chao, dan menebak bahwa hubungan antara keduanya tidak normal tanpa bertanya. Direktur Lee berkata, Mes. Wang Jiajue, kami tidak berhak menangkap Tuan Billy tanpa bukti yang pasti. Jika Anda harus membiarkan kami menangkapnya, tolong tunjukkan bukti seperti video atau foto dia mencuri jam tangan, atau bukti bahwa dia menjual jam tangan demi uang. Selain itu, izinkan saya mengatakan satu hal lagi, jangan menyebut mantan suami Anda pengemis atau pemboros. Lagi pula, terlalu menyakitkan untuk membicarakan satu sama lain seperti ini. Jeannie mendengus dingin, aku tidak salah, selama dia memiliki sedikit kesuksesan, aku tidak akan membiarkannya pergi.
Apakah Anda mengambil cuti dari YZ, Tuan? Tanya polisi di sampingnya dengan heran. Jeannie juga tampak sangat bangga. Ya, saya berinisiatif untuk meninggalkannya. Apakah dia menyesalinya? Petugas polisi tidak berani mengungkapkan identitas asli Billy, jadi dia hanya bisa menahan senyum dan mengacungkan jempol kepada Jeannie. Saya berpikir dalam hati, suami dari puluhan miliar aset, CEO Grup Huaseng tidak menginginkannya, Andalah yang harus menyesalinya. Melihat keduanya akan pergi, Jeannie bertanya lagi, itu, apakah ada wanita di kamarnya? Direktur Lee menggelengkan kepalanya, Tuan Billy sendirian di kamar, tidak ada orang lain. Jeannie merasa jauh lebih nyaman, dan berbisik, aku tahu dia masih mencintaiku. Direktur Lee menghela nafas dan pergi ketika dia melihat bahwa Jeannie bangga dan tidak tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Setelah keduanya pergi, Fang Chao bertanya-tanya, mengapa mereka turun dan bersikap sangat sopan kepada Billy. Jeannie tidak memperhatikan detail ini, saya harus menelepon ibu dengan cepat dan membiarkan mereka mengumpulkan bukti. Jeannie baru saja mengeluarkan ponselnya, dan sebelum dia bisa menelepon Sulan, Wang Shaoji menelepon. Hei saudara. Jeannie jarang menerima telepon dari Wang Shaoji, dan kali ini, mungkin karena Billy mereka jarang menghubungi. Wang Shaoji juga berpura-pura baik dan berkata, Jeannie, bagaimana situasi Anda? Saya mendengar bahwa Anda menelepon polisi. Apakah polisi membawanya ke kantor polisi? Jeannie menjawab dengan jujur, tidak, polisi mengatakan bahwa tidak ada bukti, jadi mereka tidak dapat menangkap orang. Bukti? Bukti apa? Tanya Wang Shaoji. Jeannie berkata, bukti mencuri jam tangan, atau tanda terima untuk menjual jam tangan. Wang Shaoji memikirkannya, tidak ada bukti pencurian arloji, karena arloji itu sama sekali tidak dicuri oleh Billy. Tapi sekarang arloji itu ada di tangan Wang Shaoji dapat memalsukan bukti bahwa Billy menjual arloji itu. Wang Shaoji berkata, serahkan ini padaku. Aku akan mencari tahu kepada siapa dia menjual arloji itu. Jangan khawatir, aku pasti akan mengirimnya ke penjara. Menutup telepon, Wang Jeannie panik dan terus mempermainkan rambutnya. Di satu sisi, dia berharap untuk menghukum Billy, biarkan Billy memperlakukannya seperti seorang ratu, menyayanginya, dan tidak berani membalas. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan, Billy tidak diizinkan untuk melakukannya. Marah. Di sisi lain, dia tidak ingin Billy benar-benar dihukum. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama 3 tahun dan telah menjadi suami dan istri, bagaimana mungkin Jeannie membiarkan Billy menghabiskan 10 tahun di penjara? Fang Chao di sampingnya, memperhatikan Jeannie terus memainkan rambutnya, posenya seksi dan menggoda, Fang Chao terus menelan ludah. Dia meraih tangan Jeannie dan berkata, sayang, apakah kita akan menginap di Danau Barat untuk satu malam ini? Tanpa diduga, Jeannie menepis tangan Fang Chao dan menamparkan wajah Fang Chao. Terkunci. Jeannie, kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan satu pun Billy, beraninya kamu tidur denganku. Setelah berbicara, Jeannie pergi dengan marah. Ditampar di lobi hotel bukanlah hal yang mulia, Fang Chao menutupi wajahnya dan berkata pada dirinya sendiri, Billy, kamu membuatku tidak bisa bahagia malam ini. Ketika kamu keluar, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dia berjalan ke manajer Xiao Qiang, yang menyaksikan kegembiraan itu, melampiaskan amarahnya, meraih bajunya, dan memerintahkan, begitu Billy meninggalkan hotel, beritahu aku sesegera mungkin. Jam 6 pagi. Billy mengenakan jas, sepatu kulit, mengikat dasi, menggaruk rambutnya dengan minyak rambut dan lumpur, dan membuat gaya rambut menyamping, terlihat tampan dan seperti CEO. Dalam 3 tahun, ini adalah pertama kalinya Billy mengenakan jas. Saya khawatir Jeannie tidak akan mengenalinya selama beberapa detik setelah melihatnya. Turun dari lantai atas, para pelayan di meja depan semuanya tercengang. Presiden yang mendominasi, temperamennya benar-benar berbeda dari ketika dia datang kemarin. Aku sedang jatuh cinta, aku tidak tahu siapa yang begitu beruntung menjadi istrinya. Dua petugas meja depan sedang melakukan nimfo, dan manajer Xiao Qiang segera datang dan menegur, lihat nimfo Anda. Perhatikan gambar Anda. Setelah itu, Xiao Qiang berjalan keluar dari aula dan memanggil Fang Chao, Billy keluar. Fang Chao mengatur tenaga kerja di luar hotel sedini mungkin, dan segera mengikuti Billy. Billy memanggil Didi, dan 20 menit kemudian, dia tiba di gedung CBD tempat grup Huaseng berada.
Hari ini adalah hari pertama dia menjabat. Melangkah keluar dari mobil, Billy menatap gedung yang menjulang tinggi dengan senyum di sudut mulutnya. Hanakin, kemarin kamu memotong hidupku. Aku tidak tahu bagaimana sikapmu ketika kamu melihatku lagi hari ini.